فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, masih di muka surat 108 ya. Baik. Setelah turunnya ayat penerimaan taubat itu, disebutkan di sini fayatalaqanin nasu faujan fauja. Lalu orang-orang menyambut saya gelombang demi gelombang, yaitu rombongan-rombongan berdatangan. Alal khilaf, faujan ini mansub sebagai apa? Sebagian mengatakan hal. Sebagian mengatakan dia adalah maf'ul mutlaq libayanin nau, untuk menjelaskan jenisnya. Polanya bagaimana? Yaitu bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Yuhannuni bitaubah, memberikan ucapan selamat, tahniah kepada saya dengan taubat. Dan ini menunjukkan disunnahkannya untuk mengucapkan ucapan selamat, tahniah untuk perkara-perkara yang membahagiakan, yang menggembirakan. Dan dalil tentang ini banyak, masalah tahniah. Yaqulun, mereka mengatakan liyahnika taubatullahi alaik, hendaknya engkau merasa bersuka cita dengan taubat dari Allah untuk dirimu. Allah telah menerima taubatmu, dan ini nilainya besar sekali. Karena apa? Datang bahkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat, Allah telah menerima taubat, menunjukkan Allah betul-betul ada dan Dia di atas langit sana senantiasa mengawasi kita. Bahkan tobatnya 3 sahabat yang melakukan kesalahan besar tadi pun sangat diperhatikan oleh Allah, sampai menjadi ayat yang dibaca di dalam Al-Quran. Ini betul-betul nikmat yang besar sekali. Walaupun terkadang memang nikmat itu datangnya setelah musibah dan setelah kesedihan. Tayyib, qala Ka'ab hatta dakhaltul masjid, sehingga saya datang ke masjid. Setelah selesai subuh dan seterusnya itu, lalu beliau datang ke masjid untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalis. Ternyata ternyata Rasulullah SAW sedang duduk haulahun nas. Ini hal jelas, dalam keadaan di sekeliling beliau masih ada orang-orang. Faqama ilayya Talhah bin Ubaidillah. Lalu Talhah bin Ubaidillah bangkit menemui saya. Ini menunjukkan boleh, bukan berdiri mematung untuk memuliakan, tetapi berdiri dan maju ke depan. Ini boleh, untuk menyambut, menyongsong. Dan kata para pensyarah, ini menunjukkan disunahkan untuk bangkit dan menyongsong orang yang datang, agar merasa ada ketentraman, ada kemesraan dan seterusnya. Tidak dibiarkan adanya dia seperti tidak adanya, istilahnya. Tapi ini hukumnya bukan wajib, dan hukumnya bukan fardu kifayah, tapi dia adalah mustahab. Maka yang tidak melakukan itu tidak tercela, selama alhamdulillah masih ada yang melakukannya juga. Kalau semuanya tidak ada yang melakukan, tetapi tetap semuanya dengan tersenyum, itu pun bukan sesuatu yang makruh. Kalau satu pun tidak ada yang berdiri dan maju ke depan, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan itu. Tapi ini mustahab, untuk menimbulkan rasa kemesraan dan ketentraman dari orang yang datang, pada diri orang yang datang. Yuharwil, bahkan apa, dengan lari-lari kecil, menunjukkan perhatian yang sangat besar. Hatta sofahani, sehingga beliau menjabat tangan saya, yaitu berjabatan tangan. Wahannani, memberikan tahniah, ucapan selamat. Ini menunjukkan disunahkannya itu, karena peristiwa ini dilakukan sahabat di masa turunnya wahyu, dan Nabi mengizinkan, membolehkan itu. Menunjukkan ini menjadi sunnah takririyah, dan juga menjadi sunnahnya sebagian sahabat tanpa diingkari oleh yang lain. Jadi bagus ucapan selamat sambil menjabat tangan. Begitu. Untuk perkara-perkara yang memang
berupa kenikmatan-kenikmatan yang besar, bukan asal kenikmatan. Kalau asal kenikmatan, setiap saat kita dapat nikmat banyak sekali. Tak mungkin setiap saat kita menjabat tangan orang lain, selamat ya, kenapa? Anda masih hidup. Ya betul, tapi tak perlu itu. Masih hidup memang kenikmatan, tapi tak perlu. Setiap orang perlu dijabat nanti tangannya. Tapi ini untuk nikmat yang besar yang boleh dikatakan jarang terjadi. Wallahi ma qama ilayya rajulun minal ansari ghairah. Boleh ghairah, boleh ghairuh. Kalau ghairah berarti i'malu al-istisna. Kalau ghairuh berarti apa? Ilgha'ul istisna, tak masalah. Demi Allah, tidak ada yang bangkit menemui saya atau menyambut saya seorang pun dari muhajirin selain dia. Wala ansaha li Talhah, dan saya tidak melupakan itu untuk Talhah. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan kebaikan yang khusus dan sambutan yang khusus itu akan diingat oleh orang-orang yang tahu bersyukur. Jelas Ka'ab bin Malik tidak benci orang muhajirin, tetapi tatkala yang satu ini melakukan sesuatu yang lebih, beliau ingat itu. Karena Ka'ab bin Malik orang yang tahu bersyukur. Jelas yang lain tak ada yang kemudian mukanya muka busuk menyambut Ka'ab pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Cuma yang dilakukan Talhah itu lebih dari yang lain, makanya Ka'ab jadi ingat itu. Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tatkala saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnahnya, yang datang memang mengucapkan salam, yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya apa? Titik duanya bukan di sini. Rasulullah SAW bersabda, wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, dalam keadaan wajah beliau berkilauan disebabkan min sababiyah, disebabkan oleh kebahagiaan, kegembiraan. Ini menunjukkan betapa jujurnya Nabi SAW. Hatinya itu, isi hati beliau boleh diketahui melalui wajah beliau, sedang sedih atau sedang gembira atau sedang bagaimana, orang melihat. Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah engkau dengan dengan hari terbaik yang melewati dirimu sejak ibumu melahirkan engkau. Kata para pensyarah, ini menunjukkan sunnahnya memasukkan kegembiraan kepada orang mukmin. Abshir, bergembiralah dengan hari terbaik. Ternyata hari terbaik bukan waktu ulang tahun, memang itu bukan sunnah, itu tasyabuh bil kufar, bid'ah. Tapi hari terbaik adalah, diantaranya adalah ini, dijamin bahwasanya dosa beliau diampuni oleh Allah Ta'ala. Hari terbaik yang pernah engkau lewati sejak ibumu melahirkan dirimu. Ternyata hari terbaiknya untuk Ka'ab bin Malik adalah itu. Qultu amin indika ya Rasulullah. Saya bertanya, apakah ini dari sisi Anda wahai Rasulullah? Amin indillah, atau itu dari sisi Allah? Qala bal min indillah, bahkan itu dari sisi Allah. Jelas nilainya lebih tinggi lagi, langsung dari Allah Ta'ala. Walaupun keputusan Nabi itu pasti sama dengan keputusan Allah, tapi ini langsung dari Allah, betul-betul ayat Al-Quran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sur istanara wajhuh, dan Rasulullah SAW apabila beliau bergembira yaitu terkena kegembiraan, tapi ya maksudnya bergembira. Tapi surah ini memang fi'il yang lam yusamma fa'il. Wajahnya bersinar hatta ka'annahu qita'atu qamar, sehingga seakan-akan wajah beliau itu potongan bulan. Ini menunjukkan pahamnya para sahabat dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Mu'ammal, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka memahami keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keinginan Nabi karena lamanya pergaulan dengan Nabi. Baik. Maka jangan harap ada orang yang lebih paham sunnah Nabi melebihi para sahabat. Ini terakhir ucapan anak sendiri, tapi beliau menulis buku itu untuk menunjukkan wajibnya kita mengikuti salaf di dalam memahami agama ini.
Karena salaf yang lebih tahu apa yang diinginkan oleh Nabi di dalam syariat beliau dan seterusnya. Wa kunna na'rifu dzalika min, dan kami selalu mengetahui itu dari beliau. Karena dengan fi'il mudhari menunjukkan selalu demikian. Para sahabat paham kebiasaan Nabi. Falamma jalastu baina yadayhi, tatkala saya duduk di hadapan beliau, qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati. Minnya ini bukan min sababiyah tetapi min tabaidiyah. Sebagian dari taubat saya, apa yang akan saya lakukan? An khali'a, in khala'a yan khali'u, an khali'a min mali shadaqatan ilallah wa ila rasulillah. Termasuk dari taubat saya adalah saya ingin melepaskan sebagian dari harta saya sebagai sedekah kepada Allah dan sedekah kepada Rasul. Maksudnya adalah saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas Allah tak perlu sedekah kita. Rasul juga tidak boleh menerima sedekah. Tapi sedekah untuk kaum muslimin, cuma saya serahkan urusannya pada Allah dan Rasulnya. Dan ini dijelaskan oleh para pensyarah, menunjukkan di antara bagusnya taubat adalah menukar keburukan dengan kebaikan. Saya pernah untuk tidak mensedekahkan jiwa saya dan harta saya di jalan Allah, yaitu dalam perang Tabuk. Nah, sekarang sebagai bagian dari taubat saya ingin menyedekahkan sebagian harta benda saya. Menukar keburukan dengan kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairul lak. Rasulullah bersabda, tahanlah untukmu sebagian dari hartamu, itu lebih baik untukmu. Baik, jangan semuanya diserahkan. Rasulullah mengingatkan itu. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, untuk Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau menyerahkan seluruh harta dia, boleh jadi harta maksudnya adalah uang, kata para ulama, karena Abu Bakar tidak sampai menyedekahkan rumah dan tanah, nanti anak istrinya diletak di mana, tapi maksudnya adalah yaitu berupa uang. Tatkala seluruh uang diberikan, maka Rasulullah menerima. Tapi tatkala Ka'ab bin Malik mengatakan yang polanya seperti itu, Rasulullah menyatakan tahanlah sebagian. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memahami keimanan sahabat, walaupun mereka keimanannya hampir satu, tapi di antara mereka sendiri bertingkat-tingkat. Untuk Abu Bakar As-Siddiq memang keimanannya paling sempurna di antara para sahabat, tak masalah walaupun beliau tak punya duit sama sekali. Tapi untuk sebagian sahabat yang lain, Rasulullah paham dia sedang ada keperluan ini, dia perlu itu dan seterusnya, maka dia perlu duit. Maka Rasulullah menyuruh untuk tahan sebagiannya. Fakultu fa inni umsiku sahmil ladhi fi Khaybar. Saya mengatakan, maka saya akan menahan sebagian dari saham saya yang saya miliki di Khaybar. Khaybar hasilnya bagus sekali, jadi saya masih punya harta yang cukup. Fakultu ya Rasulullah, innallaha innama najjani bisidq. Lalu saya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah hanyalah menyelamatkan saya dengan sebab kejujuran. Ya, dengan sebab itu maka selamat. Seandainya dusta seperti yang lain, niscaya justru turun ayat yang menjadi celaan untuk orang yang dusta tadi sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Kaum munafikun itu. Baik, makanya disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iratiyah fil a'malil qalbiyah, fi a'malil qalbiyah, beliau mengatakan as-sidqu sayfullahi fil ard ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Kejujuran adalah pedang Allah di bumi. Tidaklah kejujuran diletakkan pada sesuatu kecuali dia akan mampu memotong itu. Masalah apapun kalau dihadapi dengan jujur pada Allah, jujur pada makhluk, maka semuanya akan boleh diselesaikan walaupun awalnya terasa pahit. Baik. Wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqa. Dan sesungguhnya termasuk dari taubat saya, minnya ini juga min tabaidiyah. Sebagian dari bentuk taubat saya adalah saya tidak berbicara kecuali dengan jujur. Baik, ini janji beliau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ma baqi itu selama saya masih hidup.
Fa wallahi ma a'lamu ahadan minal muslimin. Maka demi Allah, saya tidak mengetahui ada seorang pun dari kaum muslimin ablahullahu fi sidqil hadis. Abla di sini ada khilaf di antara para pensyarah. Abla boleh jadi artinya adalah menguji, mencabar, dan boleh jadi yang kedua maknanya adalah manna, yaitu memberikan kurnia. Yang Allah berikan kurnia kepadanya disebabkan oleh jujurnya pembicaraan. Mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak saya menyebutkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsana mimma ablani, lebih bagus daripada apa yang Allah berikan kepada saya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mendapatkan nikmat lebih banyak daripada yang saya dapatkan, tentunya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh kejujuran ucapan walaupun dalam situasi yang paling susah. Ma ta'ammatu mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza kadziban. Saya tidak pernah sengaja untuk berdusta sejak saya menyebutkan itu kepada Rasulullah SAW sampai hari saya ini. Ini karomah yang besar sekali, mampu istiqomah untuk tidak dusta. Kita susah untuk seperti itu. Kita manusia yang betul-betul ya seperti orang lain, tidak sampai level salaf. Tapi berusaha, tiap orang berusaha untuk tidak dusta. Wa inni la arju ayyahfadhanillahu fima baqit. Dan sungguh saya benar-benar berharap agar Allah menjaga saya di dalam masa yang masih tersisa ini, umur yang masih tersisa. Wa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan suatu ayat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ayat, tapi ini rangkaian ya, ada berapa disebutkan di sini? Mungkin 3 ayat. Laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau di waktu yang susah itu. Semuanya sudah dihapus dosanya dengan sebab jihad mereka tadi. Ila qaulih, sampai pada firman Allah Ta'ala, wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian selalu menyertai orang-orang yang jujur. Dulu jamaah tabligh waktu dakwah di sebuah tempat di Indonesia, kami nggak ingin ikut mereka, tapi biasa begitu orang-orang selesai sholat langsung mereka bangkit lalu menafsirkan entah dapat dari mana kunu ma'as shadiqin, katanya tafsirnya kunu ma'as sufiyin. Tahu pula ternyata di zaman Nabi sudah ada sufi kah? Hayal sekali kalian. Gimana shadiqun artinya sufiyun, sementara sufi banyak dusta, tak jujur. Fa wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu. Maka demi Allah, tidak pernah Allah memberikan kenikmatan kepada saya, satu kenikmatan pun sama sekali, ba'da an hadani lil Islam, setelah Allah memberikan saya hidayah kepada Islam, untuk Islam. Jelas ini hidayah ini adalah nikmat terbesar, menjadi seorang muslim, modal masuk surga. A'zama fi nafsi, lebih besar di dalam jiwa saya, min sidqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kejujuran saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar, mampu mendapatkan taufik untuk jujur dalam situasi yang paling susah, yang resikonya akan dimarahi oleh Nabi dan para sahabat, tapi dia mampu untuk tetap jujur, memilih jujur. Allah akuna kadzabtuh, untuk saya tidak membohongi beliau. Fa ahlika kama halakal ladzi kadzabu, lalu saya binasa, yaitu apabila saya dusta waktu itu, saya akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang berbohong. Fa innallaha qala lil ladzina kadzabu, karena Allah telah berfirman tentang orang-orang yang dusta, hina anzalal wahyi, tatkala Allah menurunkan wahyu, syarra ma qala li ahad, paling buruk, ucapan yang paling buruk yang pernah dikatakan kepada seseorang. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ila qawlihi fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin.
Orang-orang itu akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah apabila kalian pulang kembali ke Madinah. Lalu orang-orang yang tertinggal di Madinah tanpa udzur itu akan bersumpah begini-begini sampai kepada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak ridho kepada kaum yang fasik, dihukumi sebagai kaum yang fasik. Baik. Sebenarnya di dalam rangkaian itu ada kata-kata yang lebih kasar dari itu. Fa'arid anhum innahum rijs dan seterusnya itu. Berpalinglah engkau wahai Rasulullah dari mereka, mereka adalah kaum yang najis. Jelas itu. Dibaca sampai hari kiamat, ternyata 80 orang tadi dihukumi orang-orang yang najis. Ya, namanya munafikun. Qala Ka'ab wa kunna takhallafna ayyuhas salasatu an amri ulaik alladzina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafulah. Kami 3 orang tertinggal dari urusan orang-orang itu, yang mana mereka yang berjumlah 80-an itu Rasulullah SAW menerima dari mereka tatkala mereka bersumpah untuk beliau, bersumpah kepada Allah di hadapan beliau, mereka punya udzur demikian-demikian. Nah, sementara 3 orang yang ini diakhirkan oleh Nabi penerimaan taubatnya. Fabaya'ahum wastaghfara lahum. Maka kemudian Nabi membaiat mereka dan memohonkan pengampunan untuk mereka. Dan Nabi tidak memohonkan pengampunan untuk kami, menunggu ada ayat dari Allah Ta'ala. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona. Rasulullah SAW mengakhirkan urusan kami bertiga. Hatta qadallahu fi, sehingga Allah yang memberikan keputusan tentang itu, tentang urusan itu, dengan keputusan yang justru sangat bagus. Kesabaran memang buahnya manis. Orang-orang tadi ingin segera mendapatkan pengampunan dengan cara dusta, akhirnya malah mendapatkan ucapan yang sangat buruk di dalam Al-Quran. Fabidzalika qala Allah, maka dengan itu Allah berfirman, wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Yaitu apa? Allah telah taba'ala, takdirnya itu. Allah telah menerima taubat atau memberikan taubat kepada 3 orang yang tertinggal. Wa laisal ladzi dzakarallahu mimma khulifna anil ghazu. Bukanlah yang Allah sebutkan itu ketika kami tertinggal dari perang tadi. Khulifu bukan tertinggal dari perang, innama huwa takhlifuhu iyana. Tapi maksudnya adalah yaitu masalah Nabi mengakhirkan, meninggalkan permohonan pengampunan untuk kami. Wa irja'uhu amrona, yaitu tentang Nabi mengakhirkan urusan kami. Jadi khulifu bukan khulifu anil ghazu, tapi khulifu an qabulit taubah. Amman halafalah, diakhirkan dari orang yang bersumpah untuk beliau, wa'tadzara ilaih, dan menyampaikan udzur kepada beliau, faqabila min, lalu beliau menerima dari orang tersebut yang jumlahnya 80 sekian itu. Tayyib, hadis muttafaqun alaih. Intinya apa? Al-faraj ba'da syiddah, kelonggaran setelah kesulitan. Ilahuna wallahu a'lam.